salam dan bahagia. Saya Azmi Fitria Pratiwi, calon guru penggerak Angkatan 11 dari Kabupaten Pekalongan. Saya bersama rekan guru saya, Bapak Krisna Aji Sagita, guru mapel IPS SMP Negeri 2 Paninggaran. Baik, kami berdua akan melakukan praktek supervisi akademik. Di dalam supervisi akademik ada 3 tahapan. Yang pertama, pra-observasi, kedua observasi, dan ketiga pasca observasi. Baik, Assalamualaikum Mbak Krisna. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat, Basmi. Gimana kabarnya? Alhamdulillah saya juga sehat Pak. Baik Pak, kita akan melakukan supervisi akademik dan hari ini kita akan melakukan pra-observasi. Yeah. Nah, pra-observasi ini bertujuan untuk melihat seberapa jauh persiapan Pak Krisna dalam menyiapkan untuk pembelajaran nanti dan untuk melihat agar Pak Krisna itu lebih percaya diri lagi dan lebih siap dalam menjalankan praktek pembelajaran besok. Baik, saya mulai ya Pak. Tujuan pembelajaran yang akan Pak Krisna lakukan untuk praktek pembelajaran besok itu seperti apa nih Pak? Iya, saya nanti akan mengajar di kelas 7A. Mengajar tema 2, subtemanya aktivitas manusia zaman praaksara. Tujuan pembelajaran saya adalah siswa mampu mengidentifikasi dan memahami aktivitas apa saja manusia pada zaman praaksara. Setelah itu nanti ada subbab lagi. Saya harap juga anak-anak bisa mendeskripsikan kegiatan masa berburu sederhana, kemudian masa berburu tingkat lanjut, masa bercocok tanam, dan masa pendakian. Seperti itu. Baik, jadi itu tujuan pembelajarannya ya Pak? Iya. Baik, selanjutnya area pengembangan yang ingin Pak Krisna capai dalam pembelajaran besok itu apa? Yang ingin saya capai, siswa dapat menguasai atau siswa mampu memiliki disiplin positif. Oh my, jadi saya harap siswa itu memiliki rasa percaya diri, kemudian memiliki kompetensi sebagai siswa yang saya harapkan di kemudian hari itu bisa dipakai baik di pendidikan maupun di masyarakat. Karena nanti saya juga akan membuat kesepakatan bersama dengan siswa. Ada beberapa poin yang memang saya tekankan, yang itu tidak hanya berfokus pada ketika dia pembelajaran saja, tapi di masyarakat juga mungkin itu akan berguna. Baik, jadi area pengembangan yang ingin Pak Krisna capai itu dalam pembelajaran berdisiplin positif. Betul, ya sekali. Dengan membuat kesepakatan kelas bersama siswa. Baik Pak, selanjutnya strategi pembelajaran apa yang Pak Krisna lakukan agar tujuan pembelajaran itu tercapai? Strategi pembelajaran yang saya akan gunakan nanti, strateginya adalah pembelajaran berdiferensiasi, di mana nanti anak belajar dengan minat mereka. Artinya nanti saya menyiapkan beberapa media ajar seperti laptop, nanti ada juga PowerPoint, modul, dan juga buku pegangan siswa. Nanti akan saya bagikan kelompok yang memang kelompok ini lebih cenderung lebih ke visual atau lebih ke literasi. Nanti sudah saya kelompokkan. Nah, saya harap dengan strategi berdiferensiasi ini anak mampu dan anak bisa mengikuti pembelajaran dengan menyenangkan. Artinya tidak ada tekanan dan mereka merasa saya lebih masuk pembelajaran dengan menonton video Pak. Nanti saya sediakan media ajar. Itu. Baik Pak, jadi strategi pembelajaran Pak Krisna ingin menerapkan pembelajaran diferensiasi yang sesuai dengan gaya belajar siswa ya. Baik, ada yang gaya belajar audio, visual, seperti itu. Baik Bapak, selanjutnya apakah ada strategi pembelajaran yang lainnya? Ya, saya juga menggunakan model pembelajaran kooperatif Bu. Ya, harapkan nanti anak bisa bekerja sama, karena nanti pengelompokan setiap kelompok, kemudian juga mereka bisa aktif bukan berarti mereka saling ngobrol atau apa, tidak, tapi saya harap ketika mereka dikasih tugas kemudian mereka bisa mempresentasikannya dengan baik dan dengan
lengkap. Baik Bapak, jadi strategi lain selain tadi pembelajaran berdiferensiasi, Pak Krisna juga akan melakukan menggunakan model Betul. pembelajaran kooperatif, Ya, betul. di mana anak nanti dibentuk kelompok. Betul sekali. Baik Bapak. Nah, kalau boleh tahu dalam pembelajaran besok asesmen atau penilaian apa yang akan Bapak lakukan? Nanti ada 2 penilaian, Bu. Saya menggunakan 2 asesmen juga, asesmen formatif dan sumatif. Asesmen formatif nanti saya dapatkan ketika mereka berdiskusi. Kemudian ketika mereka berkelompok, nanti akan saya ada penilaian formatif, di mana ya ada beberapa indikator yang saya nilai, baik itu seperti kekompakan, kemudian saling bekerja sama. Kemudian yang kedua adalah asesmen sumatif, itu akan saya berikan ketika setelah pembelajaran selesai. Jadi nanti ada evaluasi, kurang lebih nanti ada 10 menit. Dan yang terakhir, saya juga menekankan untuk pertemuan berikutnya mereka juga harus sudah menyiapkan atau sudah mulai membaca materi yang akan dibahas pertemuan selanjutnya. Gitu. Baik Bapak, jadi Bapak akan melakukan 2 penilaian atau 2 asesmen, yaitu asesmen formatif ketika proses pembelajaran ya Pak, dan asesmen sumatif di setelah pembelajaran. Baik Pak, mungkin untuk tahapan praobservasi ini saya cukupkan. Nanti kita akan bertemu lagi di tahapan observasi. Nanti saya akan mengamati Pak Krisna dalam melakukan pembelajaran di kelas. Semoga pelaksanaan pembelajaran Pak Krisna nanti sesuai dengan rencana yang Pak Krisna siapkan. Dan semoga berjalan dengan lancar ya Pak. Amin. Baik, terima kasih Pak Krisna. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran pagi hari ini, silahkan Ketua kelas memimpin doa dulu. Di tempat duduk, siap, gerak, berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Saya absen dulu. Kelas 7A, Agung Fahreza. Ahiria Andre. Izin, suratnya ada? Bawa sini. Materi terakhir. Kenalan dengan masyarakat. Berarti bab apa? Interaksi? Sosial. Coba interaksi sosial itu apa kemarin? Hubungan timbal balik dilakukan oleh individu dengan kelompok maupun kelompok dengan kelompok. Sebelum kita masuk, kita akan membahas sedikit kesepakatan kelas. Yang pertama, menjaga ketertiban kelas. Artinya, kalian harus bisa mengikuti pelajaran dengan baik. Kemudian yang kedua, menghormati dan menghargai guru serta teman. Kemudian menjaga kebersihan. Sudah piket? Sudah. Siapa tadi yang piket hari ini? Sama? Sudah piket Randy? Kemudian mengikuti pelajaran dengan semangat, meminta izin guru jika meninggalkan. Berarti kalau masuk mengucapkan salam. Kemudian yang terakhir mengumpulkan tugas dengan garis besar pembelajaran kali ini kita akan belajar mengenai aktivitas manusia zaman praaksara. Kemarin zaman praaksara sudah dibahas belum? Praaksara itu berarti artinya zaman praaksara, zaman di mana manusia belum paham. Kemudian yang pertama ada masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat sederhana. Yang kedua masa berburu mengumpulkan tingkat lanjut. Ketiga masa bercocok tanam dan masa perundaan. Nah, sekarang dilihat dulu gambarnya. Coba, apakah kalian pernah melihat kegiatan ini dalam kehidupan kalian? Yakin?
Berarti kalau tidak, kegiatan ini dilakukan kapan? Pada zaman atau zaman praak. Kemudian kegiatan apa yang mereka lakukan? Nah, di sini kan ada gambar orang memanah, berarti dia sedang berburu. Oke, ini sudah paham. Selanjutnya, kalian membentuk kelompok menjadi 5 kelompok. 1 dengan 1, berarti nomor 1 Zidan. Terus siapa lagi? Agum, bukan? Dani sini, berarti Dani sini. Kelompok 2 di sebelah sini, kelompok 3 di tempatnya Agung. Sekarang saya akan membagikan materinya. Materinya ada beberapa media. Yang pertama ada yang menggunakan modul, ada yang menggunakan buku paket, dan ada yang menggunakan video. Silahkan nanti kelompok 1 mau menggunakan modul atau video. Kalian lebih suka menonton apa lebih suka membaca? Membaca. Silahkan nanti ini dibaca. Saya kasih waktu 15 menit untuk dipelajari. Kelompok 2 video. Boleh. Kelompok 3 modul atau LKS atau buku paket. Buku paket ada, baca saja buku paket. Oke, kemudian kelompok 4 saya kasih modul. Jadi nanti kalian baca, kemudian kalian cari intinya. Misalkan masa berburu ini intinya yang pertama apa sih? Mereka masih berpindah-pindah tidak? Di sini ada. Nah, terus masih mengumpulkan ya makanan dengan cara Nah, dibandingkan dengan ini seperti apa? Ini kan dia sudah tidak berpindah-pindah nih hidupnya. Oke, ini sudah. Nah, terus dibandingkan dengan ini lagi, perbedaannya apa? Kalau ini sudah menetap dan ini mereka sudah bisa membuat tombak. Berarti kan itu nanti sambil kalian baca, sambil kalian salin materi yang kalian dapatkan, kemudian dituliskan di situ. Tapi jangan lupa misalkan gambar 1. Di sini ada contoh gambar kegiatan masa praksara. Jadi gambar 1 ditulis. Ini tadi gambar apa? Masa berburu tingkat sederhana.
Ya, silahkan berdiskusi dan bekerja sama dengan kelompoknya masing-masing ya. Jadi semua anak aktif mencari informasi, misalkan satu anak mencari masa perundagian, kemudian satu anak lagi mencari masa berburu tingkat sederhana. Dan setelah itu kalian nanti presentasikan di depan. Oke, sudah selesai? Sudah. Oke, sekarang coba kelompoknya Ria maju ke depan untuk presentasi hasil diskusinya. Ayo maju berlima. Mbak, yang lain diperhatikan sambil dicek jawaban kalian, apakah sama atau berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kita. Yang pertama, ciri-ciri masa berburu dan meramu tingkat sederhana, yaitu ciri-cirinya: 1. Kebutuhan hidup tergantung pada alam. 2. Hidup secara berkelompok dan selalu berpindah-pindah atau dinamakan dengan nomaden. 3. Alat kebutuhan terbuat dari batu yang masih kasar, belum dihaluskan. Yang kedua, ciri-ciri kehidupan masa berburu dan meramu tingkat lanjut. Yang pertama, sudah mengenal cara bercocok tanam. Kedua, mulai hidup menetap dengan memilih gua sebagai tempat tinggalnya. Yang ketiga, kegiatan manusia mulai menghasilkan lukisan di dinding gua atau dinding karang. Nah, yang ketiga, ciri-ciri kehidupan masa bercocok tanam. Ciri-cirinya yaitu: 1. Manusia sudah mampu mengolah alam untuk memenuhi kebutuhan hidup. 2. Sudah melakukan kegiatan perdagangan yang bersifat barter. 3. Hidup menetap secara berkelompok dan membentuk masyarakat perkampungan. Nah, yang keempat adalah ciri-ciri masa perundingan. Ciri-ciri masa perundingan yaitu: 1. Masyarakat pada masa perundingan telah mampu mengatur kehidupannya. 2. Kegiatan kehidupan yang mereka lakukan tidak lagi sekedar untuk memenuhi kebutuhan hidup. 3. Pengaturan air dilakukan agar kegiatan pertanian tidak sepenuhnya bergantung pada hujan. Ya, ini ya, diperhatikan nomor 4 itu masa perundagian ya. Oke, ini presentasi dari kelompok 2 atau kelompok berapa? Kelompok 2. Ada yang ingin bertanya dari kelompok lain mungkin? Masih bingung atau apa? Cukup, berarti sudah paham ya? Silahkan kelompok 2 ditutup. Nah, sekian dari presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, boleh tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke, sudah ya. Jadi itu tadi pembelajaran kita hari ini. Hasil diskusinya sudah dipresentasikan, sangat bagus. Kemudian setelah kita belajar hari ini ada beberapa kesimpulan. Coba yang pertama. Kesimpulan pertama, masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat sederhana, di mana manusia masih berburu dalam mendapatkan makanannya. Kemudian tempat tinggal tidak. Kemudian alat kebutuhan terbuat dari batu yang besar. Kemudian yang tingkat lanjut, yang pertama manusia adalah sudah mulai mengetahui bercocok tanam. Kemudian
mulai menetap dan alat kebutuhan sudah terbuat dari batu yang halus. Ada masa bercocok tanam, manusia masa ini bercocok tanam dengan membuka lahan baru, kemudian menetap secara berkelompok dengan beberapa keluarga, dan yang terakhir, manusia sudah menemukan penemuan baru dan sudah membuat perkampungan. Dari keempat kesimpulan ini, apakah ada perubahan atau kemunduran atau kemajuan? Dari mana? Dilihat dari apanya? Dari ciri-ciri kehidupannya. Oke, jadi bagaimana pembelajaran hari ini? Seru ya, kalian bisa berdiskusi, bisa saling tukar pikiran, presentasi di depan. Kemudian untuk pertemuan berikutnya silahkan ditulis di buku catatan. Kalian membuat evaluasi bagaimana cara manusia berburu pada masa dan mengumpulkan makanan. Kemudian yang kedua, bagaimana pembagian kerja antara laki-laki dan wanita pada masa berburu dan mengumpulkan makanan. Ya, saya kasih waktu 5 menit. Ya, kalau selesai nanti LKPD-nya dikumpulkan sebagai tugas hari ini. Ya, yang ditulis hanya yang tugas saja, yang di bawahnya tidak usah. Sudah? Oke, jadi itu untuk pembelajaran hari ini. Terima kasih atas waktunya. Kemudian minggu depan kita akan membahas materi yang selanjutnya ya. Mungkin sekian dan terima kasih untuk pertemuan hari ini. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Kembali lagi dengan saya, Asmi Fitria Pratiwi, calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Pekalongan. Hari ini saya bersama rekan guru saya, Bapak Krisna Aji Sagita. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Pak Asmi. Ya, dan hari ini saya didampingi pengajar praktek saya, Bapak Ali. Selamat pagi, Pak Ali. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan supervisi akademik pada tahap pasca observasi. Baik, Assalamualaikum Pak Krisna. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Bagaimana perasaan Pak Krisna ketika observasi kemarin? Alhamdulillah saya merasa senang karena peserta didik merasa mudah menerima pembelajaran dan memahami pembelajaran. Menggunakan pembelajaran berdiferensiasi ini saya rasa tepat karena bisa mengetahui gaya belajar siswa itu seperti apa. Baik Bapak, jadi Bapak merasa senang ya Iya. bisa menerapkan pembelajaran diferensiasi di kelas. Baik Bapak, kemudian apakah menurut Bapak pembelajaran kemarin itu sudah sesuai dengan rancangan yang Pak Krisna buat di modul ajar? Sudah sesuai, saya bisa mengatakan mungkin 90% dengan modul ajar yang saya buat. Baik Bapak, berarti sudah 90% ya Iya. Pak. Nah, waktu praobservasi kemarin, area pengembangan yang ingin Pak Krisna kembangkan itu kan disiplin positif ya. Nah, kemudian apa yang sudah Pak Krisna lakukan untuk menerapkan disiplin positif di kelas? Saya membuat kesepakatan, saya dan murid, kesepakatan belajar. Ada beberapa poin yang saya tekankan, contohnya saya menanyakan bagaimana kalian merasa nyaman untuk belajar. Kelas harus bersih Pak, jadi kita membuat kesepakatan berarti sesuai dengan piketnya. Saya harap dengan kesepakatan ini anak mempunyai atau memiliki kesadaran yang muncul dari diri sendiri agar bisa digunakan di pembelajaran nanti depannya. Gitu. Baik Bapak, jadi Bapak
ini ya, dengan membuat kesepakatan belajar Iya. untuk mendorong kesadaran diri siswa ya. Oke. Baik Bapak, kemudian apa kendala yang Pak Krisna alami ketika melakukan pembelajaran kemarin? Ada dua kendala. Yang pertama, saya tidak melakukan ice breaking karena menurut saya itu penting untuk memfokuskan atau menyemangati anak agar bisa belajar dengan lebih baik. Kemudian yang kedua, saya tidak memberikan reward atau penghargaan kepada kelompok yang presentasinya bagus, penyampaiannya bagus. Mungkin itu Bu yang kurang dari saya. Baik Bapak, jadi kendalanya Pak Krisna lupa ya, Iya. Pak Krisna lupa untuk melakukan ice breaking untuk memotivasi siswa ya Pak. Baik Bapak, kemudian kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan lagi ketika pembelajaran berikutnya? Untuk kompetensi, saya ingin mengembangkan kompetensi pedagogik. Saya ingin mengetahui karakter siswa. Saya harap nanti saya bisa menyesuaikan baik bahan ajar, media ajar yang saya gunakan agar siswa merasa sesuai dengan gaya belajar mereka. Baik Bapak, luar biasa sekali. Jadi Bapak ingin mengembangkan kompetensi pedagogik untuk mengetahui karakter siswa ya Pak, agar bisa disesuaikan dengan gaya belajar siswa. Baik Bapak, luar biasa sekali. Nah, ini pertanyaan terakhir Bapak. Apa harapan dan refleksi Pak Krisna terhadap pembelajaran ke depannya? Saya akan mengevaluasi lagi pembelajaran saya yang sebelumnya. Saya juga akan menyertakan nanti ice breaking agar anak lebih tenang di kelas. Karena memang sebelumnya saya menggunakan pembelajaran yang masih biasa Bu, hanya ceramah, anak merasa bosan. Kemudian untuk refleksi saya akan menindaklanjuti pembelajaran berdiferensiasi karena saya rasa ini sangat efektif dan memiliki motivasi untuk anak belajar. Jadi mereka lebih mudah memahami dan menyerap materi yang saya sampaikan. Baik, luar biasa sekali. Semoga harapan dan refleksi dari Pak Krisna bisa terwujud ya untuk pembelajaran berikutnya. Dan pembelajaran berikutnya semoga semakin lebih baik dan lebih menyenangkan untuk betul. siswa. Baik, terima kasih Pak Krisna atas waktu yang sudah diberikan untuk kita melaksanakan supervisi akademik. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.